Oke, Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan masuk dalam satu wawancara, ya, mengenai situasi saat ini. Saat ini ada Pak Hosea, Pendeta Hosea, ya, Pak Supriyadi yang menjadi Ketua Umum PGPI Pembaruan untuk daerah Bali, dan juga Wakil Ketua Pak Markus Pendeta. Jadi saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai situasi daripada saat ini yang sedang terjadi. Nah, Pak Hosea, pada saat ini kita mau berbicara ataupun apa tanggapan daripada PGPI Pembaruan mengenai situasi daripada Irjen Sambo yang membunuh daripada Brigadir Joshua, karena mereka ini kan semuanya yang terlibat adalah orang Kristen, ya. Nah, oleh karena itu sebagai ormas, ya, yang mewakili daripada kekristenan, bagaimana apa tanggapan daripada Pak Hosea sebagai ketua daripada PGPI Pembaruan Bali? Ya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya senang, ya, ikut banggalah diundang sama Pak Pendeta Hendrik. Sebetulnya dalam hal ini bukan orang lain juga, karena beliau juga penasihat di dalam struktur PGPIP Provinsi Bali. Jadi ya, hari ini kita akan coba berbincang-bincang, dan kita sebagai satu ormas menyampaikan sikap kita terhadap apa yang sedang terjadi di negeri, yaitu mengenai peristiwa tembak polisi gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau sikap kita, tentu saja ini satu keadaan yang sangat harus kita sesalkan ini bisa terjadi di negeri ini, Pak. Dan yang lebih memprihatinkan buat kita semua, ini dilakukan satu polisi tembak polisi, bukan polisi tembak penjahat gitu ya, bukan tembak maling ya, bukan tembak maling, bukan tembak kriminal gitu ya, tapi polisi tembak polisi. Yang kedua, mereka semua ini tercatat sebagai orang Kristen gitu, Pak. Itu satu hal yang sangat memprihatinkan buat kita dan sangat menyesalkan. Jadi sikap kami jelas bahwa kita menyesalkan kejadian ini. Itu dia. Oke, Pak Markus ada tambahan mengenai? Ya, saya tambahkan sedikit menyambung dari Pak Hosea tadi. Memang sangat menyesal kejadian yang terjadi. Jadi bukan hanya polisi tembak polisi di tempat di luar, tapi ini di rumah. Di rumah Jenderal Bintang 2, yaitu Bapak Sambo. Nah, pertanyaannya kenapa ini harus terjadi? Pasti berpulang kepada memang mungkin kebetulan walaupun sudah Jenderal Bintang 2 mungkin tidak tersentuh masalah karakter. Saya pikir ini masalah karakter. Jadi karakter daripada Pak Jenderal ini belum dijamah Tuhan, dibentuk Tuhan. Iya. Oke. Tadi saya juga Pak Hosea katakan kan mengenai bahwa sesalkan satu orang Kristen. Ya, Pak Markus katakan itu karakter. Ya, karakter. Kenapa? Artinya bisa terjadi hal begitu. Bukankah biasanya orang Kristen itu kan harusnya ke gereja setiap minggu? Paling enggak dia mendengar, artinya membunuh ini adalah suatu perbuatan yang sangat berdosa, ya. Apalagi membunuh itu bukan karena seperti tadi, karena ada sesuatu yang kriminal dan lain sebagainya, tapi justru sama-sama polisi. Gimana nih tanggapannya? Kenapa? Apa penyebabnya nih? Ya, kalau saya melihat hukum ini menurut saya ada strata-stratanya gitu. Anggaplah ada hukum sosial yang berlaku di masyarakat, ada hukum yang lebih tinggi lagi, ada hukum yang lebih tinggi lagi gitu ya. Sekarang kalau kita bicara dulu di tataran hukum pidana aja itu sudah salah.
Lalu kalau kita bicara lagi di tataran hukum di dalam tubuh Polri sendiri, tentu itu sudah nabraki banyak. Lalu ada satu hukum lagi, hukum iman, Hukum Tuhan. hukum Tuhan. Iya, iya. Menurut iman yang Iya. dipercayai oleh ini para polisi ini, yang kebetulan mereka semua adalah orang-orang Kristen semua. Iya, iya. Yang bunuh orang Kristen, korbannya orang Kristen, yang saling berencana juga orang Kristen Sama-sama. juga. Iya. Nah, jadi coba kita belum lagi ya Propam ini kan polisinya polisi. Iya, iya. Bagaimana sebuah kejahatan direncanakan, dilakukan, dieksekusi oleh polisinya polisi di rumahnya polisi. Iya. Jadi ini kan kita melihat bahwa banyak hukum yang ditabrak, dilanggar ya. dilanggar gitu ya. Jadi kalau itu bermasalah di mentalnya atau bermasalah di apa tadi karakternya ya pastilah gitu Pak. Oh, iya. Ya. Jadi kita lihat banyak hukum yang sudah ditabrak gitu. Nah, kalau seperti tadi Pak Markus katakan karakter itu artinya ya misalnya kenapa itu kejadian itu karena salah pembinaan atau bagaimana? Apakah memang orang Kristen ini misalnya karakternya ada yang begitu atau kenapa terjadi atau karena pembinaannya atau gimana? Mungkin pembinaan udah bisa benar Pak, namanya seorang pembina itu kan hamba Tuhan yang sudah belajar firman, jadi memang firman sudah mungkin tepat dan benar disampaikan. Nah, disinilah kita bisa dapat tahu bahwa setiap orang yang datang ke gereja itu, pertama belum tentu dia sungguh-sungguh serius mau datang beribadah kepada Tuhan, atau juga mungkin dia hanya untuk mengisi waktu. Karena memang dapat dilihat bahwa yang duduk, apalagi jemaat yang duduk paling belakang, dia tidak dengar khotbah. Dia main gadgetnya. Yang istilah saya kalau dalam penekanan saya kepada jemaat, jangan kita mendengar firman dari kuping kiri ke luar kuping kanan, atau jangan kita dengar firman Tuhan hari ini kita ingat besok udah lupa. Jadi apa yang bisa kita terapkan dari firman? Orang yang mendengar dan menerapkan firman itulah orang yang akan dipulihkan, akan diubahkan, khususnya karakternya, sehingga dia bisa menjadi berkat, menjadi garam. Justru bukan kejadian seperti Jenderal Bintang 2 Kristen menembak brigadir, ajudannya brigadir. Kan ini sangat-sangat mustahil kalau memang Kristen ini memang Kristen yang sudah mendapat lawatan daripada kebenaran Tuhan. Ya, tadi Bapak katakan lawatan Tuhan. Apakah artinya pada orang-orang Kristen yang tadi dia ada di gereja tapi nggak mengalami lawatan Tuhan, ataupun dia ya artinya hanya sekedar aja gitu? Menurut Pak Hosea gimana? Itu sebuah fakta ya Pak ya, bahwa tidak semua orang ke gereja didorong oleh satu kebutuhan yang besar terhadap Tuhan. Tidak menutup kemungkinan beberapa orang ke gereja itu hanya untuk sekedar memenuhi tuntutan keberagamaan aja. Jadi ke gerejanya itu hanya memenuhi tuntutan kamu Kristen gereja. Jadi pergi ke gereja. Hanya tuntutan keberagamaan, tapi dia tidak sampai membutuhkan sesuatu yang membangun, sesuatu yang punya pesan dalam di dalam kehidupan rohnya, jiwanya gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari peristiwa itu terjadi karena adanya sebuah di latar belakangi Pak Irjen ini marah-marah dan
meluap begitu ya, sehingga sampai kemudian terjadi itu. Dan ini kan persoalannya ada di karakter, ada di jiwanya. Ya, Jadi selama ini apakah yang bersangkutan ini betul ke gereja, betul apakah ke gerejanya itu memang benar untuk untuk kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya, atau hanya sekedar sebuah pemenuhan tuntutan keagamaan saja. Itu seperti Kain dan Habel ya. Ya Kain cemburu dan akhirnya kemarahan, ya kan, karena tidak hanya dia memberikan sesuatu yang sekedar, tapi Tuhan kan sudah peringatkan, hati-hati, dosa sudah mengintikmu, jangan marah-marah. Ya, ketika dia marah, akhirnya dia bunuh Habel ya, karena kecemburuan. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini kan dia sudah pejabat tinggi, ya termasuk ya kalau kita lihat sesuatu yang sukses lah ya, dalam karir dan dalam hidupnya. Nah, tapi yang terjadi adalah tadi sehingga dia justru melakukan sesuatu hal yang tidak benar gitu. Nah, menurut nih Pak Hosea atau pesan kepada pejabat-pejabat ya yang agama Kristen atau apa itu, sebenarnya harusnya tuh mereka bagaimana mereka bersikap. Karena kadang-kadang kalau saya pernah dengar, karena banyak orang berpikir bahwa urusan saya bisa naik ke atas pejabat itu kan urusan sekuler saya, bukan urusan iman saya gitu. Ya, sehingga saya naik sampai atas tuh saya karena kejagoan saya, nggak ada urusan dengan gereja, nggak ada urusan dengan pendeta. Ya, makanya kadang-kadang juga banyak ya orang yang tidak mau didoakan sama pendetanya, bukan urusan kamu, ya kan. Nah, menurut Pak Hosea gimana? Iya, saya melihat tadi ada mungkin lebih tepatnya pola pikir ya, tentang pola berpikir menyikapi kehidupan beragamaannya itu seperti apa gitu ya, dan itu akan muncul di dalam praktek kehidupannya gitu ya Pak ya. Jadi yang ini kalau bicara dari prinsip saya ya Pak ya, karena prinsip orang bisa berbeda-beda. Ya, kalau prinsip saya bahwa kita beragama, saya lebih senang kita bertuhan saja lah, tidak berbicara kita beragama. Jangan beragama tapi bertuhan yang penting. Betul ya, kalau kita hanya sekedar beragama seperti orang pakai baju, lah bosan baju ini pakai baju yang lain, pakai baju yang lain lagi, pakai baju itu kalau orang sekedar beragama. Kalau kita lebih cocok, lebih tepat bertuhan gitu ya, bertuhan. Jadi kenyataannya memang ada orang yang sekedar beragama dan ada orang yang memang bertuhan gitu ya. Nah, kejadian itu memberi sebuah gambaran, memang ada orang yang seperti itu. Ada yang memang beragama dan dengan cara berpikir sekulerisme tadi, gitu ya. Jadi kemudian dia membuat sebuah dikotomi gitu. Oh, ini wilayah sekuler, ini wilayah rohani misalnya gitu ya. Tapi kalau kembali kepada pendapat saya bahwa itu yang saya jalani, bahwa hidup ini kita bertuhan itu 24 jam, 24/7. Jadi dimanapun, ya 24/7 gitu ya Pak. Jadi kita bertuhan bukan hanya 22 jam, 2 jam ketika kita ada dalam gedung gereja berkumpul, tapi 24 jam dalam hidup kita itu semuanya rohani. Ya, semuanya rohani. Jadi bukan hanya 2 jam di gereja. Di rumah tetap rohani, di pekerjaan juga rohani. Ya, di rumah adalah penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan adalah juga ibadah kita kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Ya, betul. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau pendapat saya memang 24 jam hidup ini adalah rohani. Ya, jadi artinya 24 jam kita sebenarnya harusnya rohani, jangan pisah-pisahkan. Ya, itu kan kadang-kadang kenapa ada sekularisme itu kan karena
pendapat zaman dulu ya, yang memisahkan gereja dengan kehidupan masyarakat gitu, sehingga keputusan sosial ataupun masyarakat itu nggak ada hubungannya dengan gereja. Tapi pada saat ini ya saya setuju gitu ya, saya setuju bahwa itu kan pendapat mereka orang zaman dulu kan gitu ya. Nah, orang zaman sekarang apalagi kita di Indonesia harusnya Tuhan kita itu harusnya 24 jam ya kita bertuhan, dan juga harusnya juga seperti Alkitab katakan apapun yang kita lakukan semuanya adalah seperti kita lakukan untuk Tuhan ya. Nah, terus kalau ini menurut Pak Markus, jadi kalau begitu ya tadi udah kita lihatlah bahwa ternyata banyak sekali ataupun kita menyayangkan ataupun menyesalkan ya bahwa seorang pejabat polisi sampai bisa melakukan begitu. Tapi ini mungkin ya apa menurut Pak Markus ini yang menjadi suatu pesan ataupun rohani atas kejadian ini ya kepada yang mungkin kepada pejabat atau masyarakat orang-orang Kristen ya, karena bukan hanya orang Kristen ya. Pernah berapa hari yang tadi pagi istri saya ditelepon oleh seorang kiai yang mengatakan, waduh saya sedih, dan mungkin apalagi ibu mungkin merasa malu ya melihat kok bahwa ini orang Kristen bisa begini kan gitu. Nah, jadi menurut kejadian ini menurut Pak Markus apa nih pesannya mungkin biar bisa didapat untuk orang-orang Kristen gitu. Ya, pesan saya sih terus kita jangan tinggal dalam rasa menyesal, rasa juga kecewa kenapa oknum saudara kita sesama Kristen melakukan hal ini. Pesan saya sih ya kita kalau misalnya ditempatkan di suatu tempat, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menempatkan kita. Apakah kita sebagai guru, mengajar, sebagai polisi, sebagai apa sajalah, kita harus tahu bahwa itu Tuhan yang menempatkan. Dan sudah pasti ada pesan daripada gembala, daripada pendeta bahwa kamu harus jadi garam. Garam nah, dunia yang kita garami. Iya. Justru kita melihat sebaliknya, memang menjadi tontonan didengar oleh berjuta-juta orang khususnya di Indonesia. Memang sudah ya menyesal banget Pak. Cuma pesannya kita harus tahu bahwa kita ditempatkan Tuhan. Jadi harus tetap ingat Tuhan supaya jangan sampai lupa, karena kita naik terus naik sampai kayak saudara kita Pak Sambo sudah bintang 2, dengan itu dia menjadi lupa Tuhan, dia jadi gagah-gagahan, dia memakai pangkatnya itu sebagai bisa aja melakukan banyak hal-hal yang jahat, terbukti sudah dilakukan. Jadi jangan lupa Tuhan, maksudnya dalam hal tadi kalau Pak Hussein menyampaikan bahwa sebenarnya ibadah kita tuh bukan di gereja. Di gereja itu kita hanya mendapatkan pengajaran firman Allah yang harus kita terapkan di rumah. Ibadah kita itu di rumah. Bagaimana kita bersikap menghadapi istri, menghadapi anak menghadapi anak, bagaimana ya kita dilatih di sana. Jadi kekristenan itu terbentuknya dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi tiap-tiap hari di rumah, di luar, bukan di gereja. Di gereja itu kita menerima pengajaran itu kita terapkan di rumah. Rupanya mungkin ya bukan hanya mungkin Pak Sampo ini saya berpikir dia menerima firman itu. Kan saya kalau pernah belajar bahwa kita harus ada 4M, kekuatan menerima firman, baru kekuatan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita punya kekuatan merenungkan firman Tuhan, baru kita mulai melakukan. Yeah. Jangan moro-moro kita belum praktekkan kita langsung membagi. Yang keempat itu yang saya terapkan, saya ajari anak-anak saya supaya kita terapkan. Jangan sampai dengan tidak kita menerapkan firman kita menjadi orang yang tidak takut Tuhan. Saya yakin Pak Sambo ini termasuk orang yang tidak takut Tuhan. Ya saya tidak mau terima alasan dia geram karena istri dilecehkan, martabat keluarga itu. Tapi itu sudah dicabut loh Pak. Ya, bahwa penyelidikan
terhadap tuduhan pelecehan kan sudah Iya, sudah dicari. dihentikan. Berarti tidak ada. Nggak ada di situ. Sebenarnya nggak ada, tapi kan kemarin Kapolri didesak oleh anggota Komisi 3 ya. Mereka itu mendesak, motifnya apa? Akhirnya Pak Kapolri kita menyampaikan untuk sementara ini geram karena ada pelecehan gitu. Tapi kami masih menunggu motif yang sebenar-benarnya setelah pemeriksaan terhadap Ibu Ece. Iya. Tapi kembali kepada itu tadi, maksud saya menyesal, pesan saya supaya jangan ada lagi sampo-sampo berikutnya. Iya. Jadi marilah kita menjadi orang yang benar-benar taat kepada Tuhan karena kita tahu firman. Jangan sampai karena kita tidak tahu bagaimana kita mungkin menjadi orang yang taat. Kita harus belajar firman, maksudnya melakukan firman. Ya, tadi Pak Marus katakan tuh mengenai takut Tuhan tuh, itu menurut gimana itunya aplikasi? Kadang-kadang kan ini ya kita ini ke gereja ketemunya pendeta, nggak ketemu Tuhan kan gitu ya kan? Kalau orang misalnya orang lain tuh datang misalnya mau sembahyang atau mau ke pura dan lain. Tapi kalau orang Kristen ini kan datang mau dengar khotbah gitu ya. Sehingga yang ketemu itu bukan Tuhan. Jadi ketemu pendeta. Jadi apa mungkin ada luck di situ ya, maksudnya bahwa mereka imannya tuh nggak tumbuh ibadah belum. Ya, harusnya yang bersangkutan ini harus lebih dekat dengan Tuhan harusnya ya. Oh, iya. Kan tadi Pak Markus bilang naik terus kan, sampai di bintang loh. Iya. Bahkan bintangnya 2 gitu. Harusnya sudah lebih dekat dengan Tuhan ya. Sudah tinggi kan? Tinggi loh Pak. Itu harusnya sudah lebih dekat dengan Tuhan gitu. Iya, Tapi kok nggak ketemu Tuhan gitu ya. Persoalannya justru di situ, berarti ada miss di situ. Ada yang salah di situ. Yang tadi sempat Pak Hendrik juga katakan, jangan sampai ke gereja nggak ketemu Tuhan. Enggak, iya, tapi hanya ketemu pendeta, udah puas, store muka nih kepada store muka dengan pendeta. Tapi kalau Tuhan enggak. Pesannya ini bagus bahwa dan ini 2 hal yang satu pesan dengan 2 hal. Yang saya maksudkan adalah bahwa kita para pendeta ini sebetulnya tugas kita adalah mengantarkan jemaat untuk ketemu Tuhan. Iya. Itu tugas kita. Bisa ketemu secara real ya, dia bisa mengalami itu kan. Ya, jadi memberitakan firman, mengajarkan firman supaya jemaat ketemu dengan hati Tuhan, ketemu dengan pribadi Tuhan. Itu memang tugas kita. Nah, kemudian kalau ternyata jemaat tidak ketemu Tuhan dan hanya puas dengan ketemu kita, itu ada yang salah di situ. Sehingga nggak ada takut Tuhan ya. Takut pendeta, manusia, takut pendetanya nggak ada, berani. Oh, nggak ada pendetanya, berarti bisa saja itu. Jadi ya kembali bahwa tugas kita pendeta itu adalah mengantarkan jemaat untuk ketemu Tuhan. Iya. Oke. Nah, udah itu kalau lihat kejadian ini kan ada korbannya yang melakukannya orang Kristen, korbannya orang Kristen juga, dan orang-orang yang sekitarnya banyak orang Kristen juga. Tapi pengacaranya juga orang Kristen juga ya. Tapi ini kita bisa melihat seperti satu display ya mengenai kekristenan itu, ya kan? Ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi korban, ya kan? Ada yang jadi pembela, ada yang mengalami menjadi keluarganya yang mengalami kesakitannya, ya. Kalau saya lihat misalnya keluarga Brigadir C, Joshua, dia bisa sabar, ya. Mulutnya mereka tidak memaki-maki atau apa. Menurut Pak ini, apakah itu menjadi suatu kita bisa lihat apa rencana Tuhan, ya? Kalau kita melihat hal itu, kita justru dikasih tahu mengenai begitu dalam situasi ini, artinya bagaimana orang Kristen itu berperan di dalam segala situasi itu. Nah, kalau Pak Hosea lihat, secara nubuatan pesan Tuhan itu apa?
Ya, kalau saya melihat peristiwa ini kan, peristiwa ini sudah seperti display gitu ya Pak. Semua Iya. orang bisa melihat, Iya. semua orang, menurut saya orang bijaksana harus belajar dari situ dan berusaha untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran, pesan-pesan penting supaya tidak harus mengalami hal seperti itu dan sebagainya. Pertama, kita melihat bahwa tidak semua Kristen yang bermerek Kristen itu kenal Tuhan Iya. dengan benar. Iya. Tidak semua orang yang bermerek Kristen itu punya kedewasaan rohani seperti keluarga J ya, yang menurut saya dewasa. Iya. Tidak semua orang Kristen itu punya integritas sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa semua orang Kristen itu jelek atau tidak semua orang Kristen itu baik. Iya. Ya kan gitu, karena ada banyak faktor yang bisa menghasilkan semuanya itu. Tapi ini sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi dan apakah peristiwa ini akan hanya menjadi sebuah aib ataukah peristiwa ini akan menjadi berkat? Ya, tiap orang harus pintar untuk bisa mengolahnya, untuk menerima gitu. Iya. Karena kan dikatakan bahwa kutuk pun bisa diubah jadi berkat. Iya. Kan gitu ya. Dengan adanya begini ini, polisi bisa justru membongkar atau dirinya, betul, memperbaiki dirinya. Ya, gitu ya. Iya, polisi punya kesempatan dan seluruh rakyat Indonesia, Iya, bahkan iya, seluruh bukan hanya dunia polisi, melihat ya iya. bahwa ini saatnya polisi betul-betul itu dibongkar gitu ya. Iya. Seperti pembela mengatakan bahwa mari kita rebut kepolisian ini dari sindikat-sindikat jelek gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi menurut saya ini hal-hal yang baik dibalik munculnya peristiwa ini. Iya, dari tragedi ini muncul sesuatu kegerakan ya. Untuk yang sesuatu yang baik ya. Betul. Untuk bangsa negara kita ya kan. Munculnya satu tanggung jawab kolektif dari bangsa ini untuk merebut kembali institusi kepolisian ini dari semua praktek atau polisi-polisi jahat lah gitu. Iya, iya. Oke, saya pikir ya memang itu adalah suatu pesan. Saya pikir adalah suatu pesan Tuhan ya untuk akhirnya bahwa bangsa kita ini benar-benar berintrospeksi ya. Karena kepolisian itu kan adalah alat penegakan hukum. Betul. Ya kan, Alkitab berbicara bahwa pemerintah itu punya pedang ya untuk menegakkan hukum ya. Betul. Dan pedang ini kan sebenarnya polisi yang dikasih pedang. Nah, kalau pedangnya ini justru malah nusuknya bukan kepada hukum tapi justru kepada yang lain, makanya itu dikatakan ya betapa parahnya negara kita kan. Tapi dengan adanya hal begini kita bisa melihat sepertinya sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, tapi justru yang terjadi adalah bahwa kita bisa melihat bahwa ini adalah menjadi sesuatu momentum ya bagi negara kita, bangsa kita untuk memperbaiki kepolisian ya sehingga seperti Alkitab katakan bahwa pemerintah memegang pedang untuk menegakkan hukum itu benar-benar terjadi ya. Nah itulah yang sehingga akhirnya nanti rakyat juga akan memberikan seperti Tuhan Yesus katakan, berilah kepada Tuhan apa yang wajib kau lakukan kepada Tuhan, berikanlah kepada pemerintah apa yang wajib kau berikan kepada pemerintah, sehingga negara kita bisa menjadi lebih bagus di kemudian hari. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu pada saat ini mungkin kita batasi dengan waktu yang sangat singkat mengenai bincang-bincang kita dengan pengurus daripada PGBI Pembaruan, ya satu ormas daripada kekristenan yang akan membawa juga bahwa satu visi misi Kristen ya untuk mengedukasi daripada orang-orang Kristen ataupun umat Kristen di dalam situasi-situasi yang saat ini kita alami.
kita berdoa, kita percaya seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan kita tidak salah dan tidak kebingungan, ya, dia tetap adalah pemegang otoritas dan dia tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan bagi kita dan bagi bangsa kita. Jadi saya percaya apapun yang terjadi bahwa Yesus Tuhan ataupun Tuhan kita tetap akan membuat tragedi kutuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih ya, Pak Hosea, Pak Markus. Terima kasih kepada kita semua yang mengikuti daripada Prime Talk atau Throne Talk saat ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke.